atau para ini kan para ulama tuh. Tuh yang di Banten siapa namanya tuh? Imat. Kan dia ulama, kiai. Udah Imat, mau apa lagi? Coba berita Rasulullah, hati-hati, umur lu nggak lama lagi, sebentar juga hilang. Gitu. Nah, maka itu sebaiknya gunakan yang baik, kasih contoh yang bagus, peninggalan yang bagus. Jangan sampai bermasalah ya semuanya kita para habib-habibnya semua buat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak, nenek-nenek semua, pemuda kita tidak terkecuali. Saya perlu sampaikan di sini, saya lihat orang sampai hari ini, kalau kemarin-kemarin saya lihat udah sepi. Saya anggap udah ada kesadarannya masing-masing. Jadi sekarang timbul lagi, yaitu masalah nasab nasib lah. Nah, ini nasibnya orang Islam bisa dikacaukan sama nasab ini. Bisa-bisa karena saya menurut pemikiran saya ini orang kayaknya mau nyerang Islam. Bukan urusan nasab nasib ini. Nasab-nasab ini nasib saya si A si B yang katanya dia keturunan Nabi atau keturunan Raden, keturunan Keang Santang, keturunan Prabu Siliwangi, keturunan macam-macam keturunan Diponegoro, apa nggak ada apa-apa. Yang jalan biasa, yang dianggap keturunannya biasa, nggak ada juga kelihatan hormat, saling menghormati yang berlebihan. Kecuali kalau dia bernasab kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, lantas dia seorang yang alim, ya kan, yang alim, orang yang baik dan orang itu alim, pengetahuan agamanya tinggi. Ya dia dihormatin, paling orang datang cium tangan segala macam. Coba kita lihat orang Inggris, orang Eropa, kalau menghormat orang, ya kan, dengan sarungnya itu nunduknya sampai ke bawah, melebihi kita cium tangan aja. Kalah, nunduknya luar biasa, ya kan. Dan kepercayaan orang Jawa di zaman dulu kalau lagi menghormat orang sampai begitu ke bawah meningginya penghormatannya. Alhamdulillah setelah ada Islam, nah agak berkurang jauh gitu. Dan itu apa urusannya dengan ini kita semua? Jangan dibawa-bawa ke sana, lama-lama kita lihat ini mau ngerusak agama ini. Ini memang nanti lama-lama kita ini Nabi Muhammad yang akan sasarannya akan dijelek-jelekan. Pasti ke Nabi Muhammad nanti larinya. Sebab Islam kan sumbernya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada Islam. Karena Allah ciptakan Nabi Muhammad itu sebagai kekasihnya. Makanya diciptakan Allah itu semua umat Nabi Muhammad yang berselawat, ya kan, itu yang basah selawatnya itu insya Allah nggak akan kena api geretan juga enggak lah. Kalau basah si lidahnya dengan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu diperbanyak. Jangan akhirnya selawatnya orang mau dilarang supaya benci nanti. Jangan selawat. Kenapa? Benci kepada Rasulullah lagi nanti. Apakah itu baik apa enggak?
Sedangkan Rasulullah itu sendiri tidak suka orang yang suka mendengki kepada kita, dilarang itu kalau ada kedengkian. Makanya saya lihat orang yang membahas selawat-selawat begitu, lama-lama saya lihat alhamdulillah, saya nggak tahu siapa yang negur, tapi mungkin dia dapat peringatan dari alam. Ada yang kena penyakitan, ada yang rubuh, belum waktunya mati, udah keburu mati. Ya kan? Nanti ini semuanya coba yang begitu tuh. Bisa sial dangkal tuh kalau saya bilang tuh. Ya, saya nggak sepandai bapak-bapak beragama itu. Apalagi yang namanya si A, si B. Tapi saya menyadari kalau kita berkata buruk, pasti keburukan yang kita akan dapat. Kalau kita berkata baik, pasti baik yang kita terima. Kalau kita berbuat fitnah, pasti fitnah menjamur di diri kita. Membunuh kita fitnah itu. Di mana-mana. Coba dari dahulu banyak yang orang berbuat segala macam. Kayak apa keluarga Nabi Muhammad mau dibunuh? Ya kan? Siti Fatimah dalam hamil ditendang perutnya. Ya kan? Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali dibunuh, ditusuk. Sayyidina Hasan diracun segala macam. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Masa cinta kepada keluarga Rasulullah nggak mau memperingati wafatnya Husain? Padahal dibunuh dengan katanya kita umat Muhammad. Tapi di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Nggak ada. Sebab Karbala aja nggak tahu diperingati. Masih hebat itu orang Bengkulu tuh. Kalau memperingati hari Karbala tuh dari 1 sampai 10 Asyura. Diangkat itu. Segala macam sampai dibuang ke laut. Bapak datang aja ke Bengkulu sana. Dari mana provinsi-provinsi yang lain ada memperingati rasa menyintai cucu Nabi Muhammad. Sedangkan nanti Husain, nanti kamu dengan cinta, cukup cinta lu sama Husain, insya Allah dapat syafaat. Kamu jangan banggakan sholat, kamu doa, kamu segala macam wirid, mitir. Kiainya, ustadznya, gitu. Siapa aja, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa. Kalau bisa menghormati Rasulullah. Bapak-bapak coba lihat, Rasulullah bilang apa? Aku tinggalkan engkau 2 wasiat. Ya, aku akan tinggalkan wasiat. Siapa berpegang teguh, dia akan berjaya. Yaitu Al-Quran, kalamullah, dan keluargaku, ahli baitku. Ya. Kok sekarang orang malah mau hina-hinain? Al-Quran pun udah banyak dikata-katain. Ya, saya sebagai orang, hanya saya ngomong ini kesadaran. Paling nggak sadarlah para ulama kita atau para, ini kan para ulama tuh. Yang di Banten siapa namanya tuh? Imat. Kan dia ulama, kiai. Udah Imat, mau apa lagi? Coba berita Rasulullah, hati-hati, umur lu nggak lama lagi, sebentar juga hilang. Gitu. Nah, maka itu sebaiknya gunakan yang baik, kasih contoh yang bagus, peninggalan yang bagus. Jangan sampai bermasalah ya semuanya kita para habib-habibnya semua buatlah sesuatu yang hak, yang baik, yang benar.
untuk kepentingan kebenaran. Lihat masyarakat kita, lihat tentara kita, Masya Allah, bagaimana itu di Palestina ikut perang segala macam. Dan sekarang yang kita hina dulu orang Yaman, ya kan? Akhirnya Yaman tuh yang pukul kapal besar Amerika, yang hajar terus, pukul segala macam. Sampai sekarang juga dengan militer tentara Indonesia yang luar biasa. Coba ada orang yang disiksa, yang dibunuh setiap hari segala macam, nggak bisa nolong mereka kamu. Sampaikan itu, Amerika takut. Nyampein gitu, ngatain orang Israel aja takut. Bilang, Israel jangan lu bunuhin. Masyarakat nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, nggak punya, jadi pembunuh kamu. Gimana? Kira-kira, kok nggak ada suara itu? Itu kasih makan tuh buat anak yatim, misalnya. Jangan cuman kita gembor-gembor untuk semua mencari ini aja. Kamu sangka takut kamu sama Israel, pada takut, malah rakyat biasa pada berani. Militer Indonesia yang nggak disangka-sangka. Siapa nyangka militer Indonesia berani menghajar begitu, memukul sampai itu. Semua Allah kasih kesadaran. Itu orang-orang yang perang begitu, udahlah dong. So, agama kita jangan kamu beryakin bahwa agama kamu akan menyelamatkan kamu. Enggak, perbuatan kamu yang akan menyelamatkan kamu. Kalau kita berbuat baik, ya kita akan baik. Yang besar kita harusnya kecilkan, yang kecil padamkan. Udah, yang ada begitu. Jadi saya ingat begini, mohon jangan berlanjut lagi. Insya Allah kalau saudara nggak mau kena bala, nggak mau kena nggak mau kena celaka, berhenti. Kalau nggak berhenti pada celaka, nanti kamu bilang saya lagi nyampein ini bakal ada yang main radio, nanti kesambet sama setrum sama radionya. Udah waktunya, jangan beginian. Nanti yang bodoh jadi wali, jadi keramat. Yang katanya keramat jadi kremet lagi. Alah. Yang penting kita bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk masyarakat kita. Apalagi orang lagi susah, banyak begini. Duit susah, semua susah. Apa-apa susah. Itu aja saya rasa saya nyampaikan ini. Nanti saya tambahkan lagi di lain ini.